ada seorang nelayan kecil gitu ya. Jadi dia pagi-pagi sekitar jam 10 pagi ini tidur-tidur di bawah pohon kelapa. Kemudian didatangilah oleh nelayan yang lain. Begitu dia mendatangi pelayan yang kecil ini, ya pelayan yang punya kapal kecil, maksudnya pelayan kecil gitu. Sama nelayan gede bilang begini, "Hei, bangun, dasar pemalas!" Kemudian orang yang nelayan kecil tadi itu dengan terbelalak karena dia sedang tidur, kemudian dibangun dengan terbelalak. "Ada apa? Kamu ini jadi orang pemalas. Jam 10 pagi waktunya orang bekerja, kamu tidur-tiduran saja." Terus kata nelayan kecilnya bertanya kepada nelayan yang gede, "Terus kenapa? Apa yang memangnya harus saya lakukan?" Kata nelayan yang gede, "Pergi melaut sana. Setelah itu tangkap ikan yang banyak, beli yang lebih bagus. Terus setelah itu nelayan lagi, melaut lagi. Apa yang harus saya lakukan? Tangkap ikan yang lebih banyak lagi. Terus beli kapal yang lebih besar lagi." Oh, oke. Setelah saya punya kapal yang lebih besar, apa yang harus saya lakukan? Melaut lagi, tangkap ikan yang lebih banyak lagi. Terus kemudian jual ke pasar sebanyak-banyaknya. Terus kemudian belikan kapal yang sangat besar lagi agar kau melaut lagi, menangkap ikan lagi, jual tangkapanmu dan belikan kapal itu yang sangat besar. Yang kapal tadinya segini ini, gimana caranya jadi kapal pesiar yang sangat besar? Pertanyaan, untuk apa kapal yang besar itu? Apa kata nelayan yang besar tadi? Agar kamu bisa hidup santai, bisa tenang seperti saya. Apa kata nelayan kecil itu? Kamu nggak lihat saya dari tadi sudah hidup santai, hidup tenang di bawah pohon, tidur dan kamu ganggu. Pertanyaannya begini, kalau mau hidup tenang, mau hidup nyaman, pertanyaannya kok jalannya muter-muter kayak begitu sih? Ada satu pelajaran yang sangat penting dari satu kisah ini. Yang pertama, terkadang jalan kita ini terlalu ruwet, gitu loh. Terlalu ruwet untuk mencapai goal yang kita inginkan. Terlalu ruwet. Yang harus beginilah, harus begitulah. Padahal hidup ini sangat simpel dan sederhana saja, betul? Bahkan ulama ada yang mengatakan, kalau orang makan itu tujuan untuk kenyang, kenapa Anda harus ribet-ribet? Apa itu ribet-ribet? Harus keluar ke sana, mencari makanan yang enak, mencari restoran yang terkenal, mencari tempat yang nyaman sekali katanya. Padahal tujuannya hanya untuk kenyang saja. Itu sesuatu yang tujuannya adalah simpel, tapi caranya ruwet. Paham ya? Dan yang kedua adalah apa? Ini yang terpenting kedua ini. Ketika Anda salah ngeset goal Anda, salah menetapkan tujuan Anda, salah menetapkan tujuan dalam bisnis Anda, maka itu yang akan terjadi di dalam bisnis Anda. Sehingga clearly kejelasan terkait dengan set up tujuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Banyak orang developer yang pengen bangun rumah, tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan nyari duit. Akhirnya apa? Bukannya untung tambah buntung. Loh, bukannya bener, coach, kalau kita bangun rumah pengen nyari duit, tuh bener. Tapi ingat, bagi saya BPS namanya properti syariah itu more than just money. Setuju? Siapa di antara setuju bahwa properti syariah more than just money? Angkat saya. Tujuan kita bukan hanya sekedar uang, tujuan kita bukan hanya kebanggaan, tujuan kita bukan hanya sekedar pamer, tujuan kita bukan hanya buka project, tapi tujuan kita adalah bagaimana membangkitkan Islam yang tegak di atas muka bumi ini. Takbir!